Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIVB kami presentasikan simulasi modeling. Saya sendiri adalah Satya Gata Varga, NIM 1641 SI 38. Lalu ada Muhammad Sofian Farani 1841 SI 231. Ada Calvin Putra 1841 SI 215 dan Nicholas Christian 1841 SI 12. Simulasi web modeling. Simulasi merupakan proses merancang suatu model sistem yang nyata dan melakukan eksperimen atau percobaan dengan suatu model untuk tujuan memahami perilaku pengoperasian. Simulasi ini dapat menjelaskan suatu sistem dan memeriksa bagaimana sistem akan terlihat di masa depan atau masa lalu, atau di banyak kemungkinan di masa depan atau masa lalu. Proses simulation modeling sendiri adalah berikut. Yang pertama, tentukan masalah dahulu, lalu perkenalkan variabel pentingnya. Yang ketiga, membangun model simulasi. Yang keempat, tentukan nilai variabel. Yang keempat, simulasi. Yang keenam, periksa hasil. Dan yang ketujuh, pilih tindakan terbaik. Untuk kelebihan simulasi ini sendiri adalah dapat digunakan, yang pertama dapat digunakan untuk analisis sensitivitas sistem yang kompleks. Yang kedua adalah cocok untuk menganalisis masalah kehidupan nyata yang besar dan kompleks. Yang ketiga dapat digunakan sebagai tes pra pelayanan untuk mencoba suatu kebijakan atau aturan baru untuk mengoperasikan sistem. Yang keempat adalah alat yang tersisa ketika semua teknik lain tidak berhasil. Kekurangan simulasi ini sendiri adalah model simulasi sebagian besar bersifat ad hoc. Yang kedua, model simulasi tidak menghasilkan jawaban dengan sendirinya. Yang ketiga, ini adalah pendekatan trial and error yang menghasilkan solusi yang berbeda dalam menjalankan berulang, yang tidak menghasilkan solusi optimal untuk masalah. Dan yang keempat, terkadang model simulasi mahal dan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Selanjutnya Ya, jenis simulasi. Probability simulasi. Dalam simulasi probabilistik, satu atau lebih variabel bebas, misalnya permintaan dalam masalah persediaan, adalah probabilistik. Mereka mengikuti distribusi probabilistik tertentu yang dapat berubah distribusi distrik atau distribusi berkelanjutan. Yaitu yang berikutnya adalah visual simulation. Ini menggunakan tampilan grafik komputer untuk menyajikan konsekuensi dari perubahan nilai variasi input dalam model. Selanjutnya ada time dependent versus time dependent simulation. Dalam simulasi yang tergantung waktu, mengetahui waktu yang tepat kapan peristiwa itu terjadi, tetapi dalam simulasi yang tidak bergantung waktu. Tidak penting untuk mengetahui waktu kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, Monte Carlo Simulation. Dalam sebagian besar masalah keputusan bisnis, kami biasanya menggunakan salah satu dari dua jenis simulasi probabilistik berikut. Metode simulasi yang paling umum untuk keputusan bisnis masalah adalah simulasi Monte Carlo. Metode ini biasanya dimulai dengan membangun model dari masalah keputusan tanpa harus mempertimbangkan ketidakpastian variabel apapun. Kemudian kita mengakui bahwa parameter atau variabel tertentu tidak pasti atau mengikuti asumsi atau distribusi probabilitas yang diperkirakan. Next. Selanjutnya, discrete event simulation. Simulasi ini mengacu pada membangun model sistem dengan interaksi antara entitas yang berbeda dipelajari. Contoh paling sederhana dari ini adalah toko yang terdiri dari server dan pelanggan.
Dengan memodelkan pelanggan yang datang pada berbagai tingkat dan melayani di berbagai tarif, kita dapat memperkirakan rata-rata kinerja sistem, menunggu waktu, jumlah pelanggan yang menunggu, dan lain sebagainya. Sistem seperti itu dipandang sebagai kumpulan dari pelanggan, antrian, dan server. Ya, itu penjelasan dari kelompok SIVB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.